Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terhormat eh, penyelenggara kegiatan seminar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang terhormat eh, moderator dan host serta peserta yang lainnya. Izinkan saya presentasi lewat video karena ada kesibukan akreditasi di kampus. Yang ingin saya bawakan pada presentasi seminar integrasi kali ini adalah tentang apa yang kita sebut sebagai eh, literatur. Kita mengkaji literatur tentang Islam dan hewan. Tapi ini secara spesifik membicarakan literatur-literatur ya manuskrip gitu, ya, khususnya yang berkaitan dengan eh, hewan. Tadi ada beberapa kata kunci yang bisa kita ini kan. Saya akan share dulu ininya. Ini bersama kita yaitu eh, Islam dan hewan, literatur sains veteriner ya, kalau kita menyebutnya ilmu pengobatan hewan itu. Ini kita fokus pada kajian literasi di sini. Nah, pada sedikit pendahuluan, mengapa kita membicarakan ini sebagai suatu hal yang penting? Kalau kita percaya bahwa Islam adalah peradaban Islam, adalah peradaban ilmu, maka di situ tentu terjadi pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, yang berawal dari asumsi dasar, tentu dan lain sebagainya. Kalau dalam filsafat ilmu ya kita sudah membaca itu ya. Nah, kalau dalam Islam secara historis itu dimulai dari fase sahabat. Ya, maksudnya fase sahabat itu tentu perumusan sahabat terhadap pemahaman dari praktek Nabi dari Al-Quran dan hadis juga gitu. Selanjutnya itu akan bentuk pandangan hidup atau sering kita kenal sebagai world view. Ya. Nah, selanjutnya ada fase perkenalan Islam dengan peradaban lain. Yunani, ya, Persia, Romawi, dan lain sebagainya, Cina mungkin. Nah, itu perkenalan di situ terjadi. Fase-fase perkenalan itu Islam menyerap unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan Islam dari peradaban lain, lantas menggunakannya untuk kepentingan Islam. Ya. Seperti administrasi Persia dan Romawi yang digunakan Umar bin Khattab, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada masa keemasan. Kalau kita menyebut zaman keemasan di Baghdad, di Andalusia, itu di mana terjadi pengembangan sains Islam. Nah, pada masa itu tentu saja terjadi produksi literasi yang besar, ya, khususnya tentang ilmu-ilmu percobaan atau ilmu-ilmu tajribi ya, maksudnya ilmu praktek, ilmu teknik juga. Nah, di sini salah satu ilmu yang kita soroti adalah ilmu alam, yaitu tentang hewan. Ya. Kalau kita mengawali dari kajian filosofis, di situ ada logic of scientific discovery ya, jadi logika kemunculan ilmu atau sains itu ya berasal dari adanya asumsi dasar kan gitu kan. Ya. Ada kalau sains berbasis agama kemungkinannya itu kalau kita baca disertasi Dr. Musli ya, dokter dari UIN Sunan Kalijaga juga setahu saya, itu ada heuristik negatif dari sains sebagai dasar eh, bangunan metodologi riset ya. Selanjutnya ada lagi di situ bisa mengembangkan program riset yang akan menghasilkan ilmu pengetahuan atau sains yang berbasis Islam. Nah, kalau kita lihat kajian historis ya, kita akan mencari kata kunci. Ya, yang mana hewan termasuk makhlukot. Di sini kalau kita lihat banyak karya tentang furusia. Furusia itu artinya kuda. Ya, furusia, al-foil, dan lain sebagainya. Sehingga di situ ada semacam disiplin ilmu, al-baitoroh. Al-baitoroh itu kalau dicari di kamus modern mungkin bisa jadi nggak terlalu ada. Tapi kalau di kamus klasik atau di Ma'ani itu, kita menemukan bahwa al-baitoroh itu adalah ilmu yang membicarakan tentang perawatan hewan. Ini bisa dibaca di artikel ya, perawatan hewan dan lain sebagainya. Berarti di sini Islam memperhatikan hal-hal yang sifatnya ada dalam alam. Ya, situ ada hewan, begitu kan? Ada tumbuhan dan lain sebagainya. Tapi ini kita fokus hewan saja. Lah apa literaturnya? Ya, kalau misalnya sekarang ini ilmu zoologi dan lain sebagainya, veteriner itu membicarakan tentang hewan dan sangat banyak, di mana posisi umat Islam? Sebenarnya kalau kita lihat umat Islam juga
mengintegrasikan sains hippiatry kalau dalam bahasa Yunani itu. Ya karena merawat kuda itu ilmu perawatan kuda ya. Itu penting karena kuda itu seperti apa namanya? Mobil atau sepeda motor pada zaman dulu dia sebagai kendaraan. Ya. Sehingga di situ diintegrasikan dan dialih apa ya istilahnya? Dialih bahasakan juga, bukan hanya dialih bahasakan tapi ditingkatkan menjadi suatu sains yang berdiri sendiri. Di situ pengamatan-pengamatan tentang kuda dan lain sebagainya nanti kita akan share screen sedikit lah. Nah, literatur yang setidaknya kita temukan ya, kitab Al-Baizarah fi Ilm Jawarih wa kitab Al-Bahirah fi Al-Jawahir. Ada kitab Hayatul Hayawan, kalau yang tadi yang pertama itu anonim ya. Banyak kitab yang anonim, karena kalau saya lihat keterangan kitab manuskrip ini bukan kitab yang sudah ditahkik atau ditulis ulang ya, ini masih manuskrip semuanya. Itu kelihatannya kitab ini memang disalin, sudah disalin dari manuskrip yang lebih tua daripada itu. Ya, belum ada mesin fotokopi kan gitu. Ada kitab Az-Zardakoh di Ma'rifatil Khail wa Ajnasiha, ada kitab Al-Furusiyah, ini dia kuda, wal Baitarah fi Umur Sultan wa Tib, Al-Furusiyah wa Syiyat Al-Khail, dan lain sebagainya. Ini tertanggal tahun-tahunnya 1400, 1600. Itu masa-masa kejayaan Islam pada masa itu. Ya. Ada juga Al-Jamharah fi Ilm Baizarah. Al-Baizarah itu tentang berburu ya. Jadi kita menemukan kata kunci yang menarik, ada Baitarah, Al-Baizarah. Ya, itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu alam, yang berkaitan dengan hewan, perlakuannya dan lain sebagainya. Itu ada. Yang beberapa kitab yang lain lagi sengaja tidak kita bacakan biar bisa cari sendiri. Nah, ini contoh ada kitab Na'at Al-Hayawan, ini anonim juga. Di situ membicarakan tentang hewan-hewan. Misalnya sifat-sifat hewan. Nah, di situ min toba'il furus az-zahwi dan sebagainya, itu perlu ditahqiq lagi. Yang teman-teman yang bisa bahasa Arab dan baca turas itu bisa meningkatkan apa namanya atau menguji kemampuan bahasa Arabnya di situ, karena banyak yang masih lama ya tulisan Arabnya. Ya, ada juga contohnya kitab Al-Hayawan, ini karya Al-Jahid yang terkenal sekali. Di sini membicarakan tentang anatomi hewan ya. Kalau angka 43 dan lain sebagainya itu sudah dititik-titiki. Ini kalau kita lihat di manuskrip, kita cari. Ini sepertinya sudah ditahqiq kalau kitab Al-Hayawan ini. Ya mungkin cuma itu saja yang bisa kita presentasikan pada hari ini. Sebelumnya saya menyampaikan sedikit FAQ ya, frequently asked question, yaitu pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau begitu di mana aspek integrasinya misalnya begitu. Ya integrasinya di mana Islam ini bertemu dengan peradaban lain, lantas ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang ada di sana itu diislamkan. Dalam arti diislamkan itu ya diantaranya diterjemahkan atau digunakan untuk kepentingan Islam, bahkan dikembangkan menjadi sains Islam. Itu diantaranya aspek integrasi yang muncul di situ. Terus dari mana manuskrip ini didapat? Nah, ini bisa mencari di library internasional. Misalnya kita mencari di Qatar Digital Library, itu juga ada, atau di World World Library apa begitu, lupa namanya. Nah, itu ada juga, itu bisa dicari kalau mau mencari manuskrip yang seperti itu. Mungkin sekian yang bisa kita presentasikan. Pertanyaan yang lain menyusul, kita sangat senang bisa presentasi di sini. Pertanyaan yang lain bisa kontak lewat email atau WA. Mohon izin pamit. Terima kasih pada moderator dan penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.